pendeta ikut-ikutan tato lagi. Hai kau kayak kurang perhatian, nakal terlambat. Di badan saya ini juga ada tato-tato. Ya, makanya tato-tato tidak banyak. Saya masih SMP, saya tato sendiri. Tapi itu kan tato dengan latar belakang apa? Makam puji. Ya, saya perlu ngomong ini karena ada pendeta yang melakukan ini. Sehingga orang yang dasar pengajarannya tidak kuat. Karena melihat ada penjelasan pendeta yang abu-abu. Tidak memberikan ketegasan boleh atau tidak. Saya bilang tidak boleh. Ada Ria di Liliba. Apakah seni tato bagi orang Kristen itu berdosa? Karena mereka menganggap itu tidak berdosa dan itu suatu seni. Apakah ada ayat yang mengatakan bahwa itu suatu dosa? Mohon penjelasan. Secara eksplisit kelihatannya tidak ada ya. Bahwa ayat yang mengatakan tato itu dosa tidak ada. Tapi saudara tahu bahwa di dalam Kristen itu cara tafsir Alkitab bukan hanya bilang eksplisit, tapi ada yang implisit. Ya. Seperti ketika orang bertanya narkoba itu dosa atau tidak. Nah kalau harus pakai data eksplisit, mau cari di ayat di mana bilang narkoba. Rokok itu dosa atau tidak. Kalau mau pakai data eksplisit yang terang-terang jelas-jelas menuliskan rokok atau narkoba, Anda cari sampai Tuhan Yesus kembali, tidak akan ketemu di dalam Kejadian sampai Wahyu. Tapi tentu ada hal-hal saudara-saudara yang perlu kita perhatikan di dalam firman Allah yang secara implisit memberi keterangan itu. Di antaranya misalnya ya, dalam Galatia pasal 5 mulai ayat 19 sampai ayat 21 itu dikatakan perbuatan daging telah nyata. Nah ini yang eksplisit. Percabulan, ya toh, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, ya, santet itu masih ada, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan di sini karena masih ada banyak dosa yang harusnya disinggung, tapi Paulus tidak ada waktu untuk mengeluarkan semua. Dia pakai kata dan sebagainya. Kalau Paulus hidup zaman sekarang, maka saya yakin dia sudah kasih masuk narkoba di dalam. Dia sudah kasih masuk apa lagi? Rokok atau hal-hal yang merugikan diri. Lalu dikatakan, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, saudara, kalau begitu bagaimana dengan tato? Tato ini kan, saudara, ada banyak pertimbangan ya. Ada yang menganggapnya seni, ya terserah urusan yang menganggapnya. Tapi kalau back to the Bible, tato ini sekalipun ada anggapan seni, tapi ini kan melukai diri ya. Melukai diri dan merusak apa yang sudah Tuhan buat secara sempurna. Ya. Maka bagi saya apapun yang sifatnya menyakiti diri, lalu tidak puas dengan perbuatan Tuhan untuk diri kita, itu dosa. Termasuk operasi hidung, sudah ke hidung begitu saja. Lebih bagus. Ke operasi justru aneh. Ya. Kayak alergi udang kelihatannya, ya. Saya kayak alergi seafood tuh. Jadi ada operasi hidung sampai hidungnya bengkak. Kayak kena tonjok. Jadi tak usah lah. Terima kau punya Tuhan cipta kau itu sempurna. Dia yang tenun Anda. Maka bagi saya, apapun yang didorong dengan ketidakpuasan alias penolakan terhadap diri. Karena orang tato dia tidak puas kalau kulitnya bersih. Harus ada naga di situ. Nah naga ini waktu kulitmu masih kencang. Ya umur 18, 20 masih naga. Umur 80 bukan naga, ulat bulu. Itu naga mulai apa nih nama? Mulai kisut, mulai kusut. Bukan naga lagi tapi ulat bulu. Tato mawar, terakhir bukan mawar. Anak korek. Jadi saya tetap sebagai hamba Tuhan saya tidak setuju dengan tato. Tapi kalau ada orang sudah bertato,
Saya juga tidak sarankan Anda hapus, nanti bikin tambah rusak. Ya. Bahkan ada pelayan-pelayan di gereja kami yang latar belakang bertato, saya bilang tak usah hapus. Mau bagaimana lagi ya? Itu dari sisi firman Allah bagi saya, Anda tidak menerima perbuatan Tuhan. Anda protes apa yang Allah buat bagi Anda. Kecuali ada perintah. Ya. Justru kalau larangan jelas. Firman Allah jelas. Mengasihi diri. Jangan sakiti diri. Karena ada. Dengan alasan apapun. Lalu ingat firman Allah ini mengajarkan kita kalau buat apa-apa 1 Korintus 10 ayat 31 untuk kemuliaan Allah. Nah, tato memuliakan Allah kan jelas tidak ada hubungan dengan memuliakan Allah. Buat apa? Apalagi pendeta ikut-ikutan tato lagi. Hai kau kayak kurang perhatian, nakal terlambat. Di badan saya ini juga ada tato-tato. Ya, makanya tato-tato tidak banyak. Saya masih SMP, saya tato sendiri. Tapi itu kan tato dengan latar belakang apa? Makam puji. Ya, saya perlu ngomong ini karena ada pendeta yang melakukan ini sehingga orang yang dasar pengajarannya tidak kuat karena melihat ada penjelasan pendeta yang abu-abu, tidak memberikan ketegasan boleh atau tidak. Saya bilang tidak boleh. Yang berikut, saudara, dunia kerja ini menuntut Anda kalau mau diterima kerja mereka, misalnya syaratnya bertato atau tidak. Ini kan sudah merusak masa depan. Anda ikut-ikutan orang yang bertato yang mungkin pengusaha punya anak, banyak duit. Kita yang miskin melarat juga mau ikut tato. Lalu nanti siapa mau pakai kita? Mau terima kerja orang mencoba buka baju, cicak di dalam ya. Rencana mau komodo, jadinya cicak. Iya kan? Lalu macam-macam. Tato sendok, garpu, bertulis rumah makan Padang. Jadi maksud saya begini, kalau Anda sudah tato ya sudahlah. Tuhan tidak mungkin buang Anda toh. Tapi kalau Anda yang berniat-niat tato, saya pendeta Mel Atok bilang jangan. Saya tidak mau. Beberapa pendeta saya nonton, tidak ada melarang. Nah ini bingung, jadi mereka anggap pendeta saja tidak omong. Saya omong, jangan. Tidak boleh. Tato-tato Anda mau kerja, mau apakah? Masa depan bisa rusak hanya gara-gara ikut arus. Mungkin ada orang tato sekali lagi dia berduit. Kau pikir-pikir dirilah. Hidup susah sengsara. Tato. Tidak itu naga gigit kau malam-malam. Karena dia juga lapar, kau juga lapar. Akhirnya kalian saling bergigit-gigitan di... Itu bercanda sih. Tapi maksud saya hati-hatilah begitu ya. Bagi saya tato tetap saya tidak rekomendasikan ya. Itu menyakiti tubuh, tidak memuliakan Allah. Jadi jangan dalam nama Yesus. Selesai. Terima kasih.